Prinsip setiap kegiatan itu jangan hanya sekali atau sesaat, karena itu tidak bagus. Kalau apa-apa itu ya harus berkelanjutan. Masalah hidup itu berkelanjutan, tidak ada yang tiba-tiba diselesaikan dalam sekali tindakan, sekali aksi, itu tidak ada prinsipnya. Ya seperti pohon tumbuh berkembang itu juga butuh dimulai dari benih, bibit, sampai kemudian masa peremajaannya, sampai kemudian panen. Bahkan setelah panen pun harus dirawat secara terus-menerus. Jadi itu falsafah kita untuk apapun, termasuk dalam mengubah tatanan masyarakat, itu tidak ada yang instan. Bagaimana mengatasi krisis erosi? Cuman bawa bibit sekali, action, foto-foto, konvensi pers, selesai. Tidak ada rumusnya itu. Nah itu sesekali kegiatan kayak gitu juga ada manfaatnya. Tapi kalau kamu ingin membangun sebuah gerakan sosial untuk perubahan sosial, ya mesti mengikuti alur pakem dari pencanangan atau perencanaan target-target yang disebut pemberdayaan masyarakat itu, yaitu bertahun-tahun terus-menerus. Makanya kalau cuma ngajar di desa sekali, manfaatnya apa? Ada ya ada, tapi ya tahu sendirilah. Kalau sekali mungkin manfaatnya ya jadi kenal, ya habis kenal lupa. Karena yang diraih dari sisi instan pasti hasilnya instan juga. Tapi kalau kamu terus-terusan, dampaknya akan luar biasa. Dan yang paling penting adalah kalau kita berjalan itu punya semangat kolektif. Di Yayasan Odesa ini hampir semua nggak ada yang kenal. Saya juga bukan orang sini asli. Bahkan alumninya juga saya tidak punya koneksi di Bandung. Tapi kita semua bisa mengumpul, ketemu tua, ya itu jadi teman, jadi saudara, jadi sahabat. Nah ini yang ingin saya tularkan kepada adik-adik para relawan, terutama aktivis pergerakan yang masih muda. Karena dulu plus minusnya saya waktu jadi aktivis mahasiswa, gerakan juga ada yang baiknya, tapi juga sekaligus ada yang banyak kurangnya. Sehingga yang sekiranya kurang-kurang itu saya ingin berusaha untuk mengoptimalkan untuk kalian yang masih usia 20 sampai 27 tahun. Itu waktu yang tak akan tergantikan untuk sebuah pengalaman penting dalam memahami dunia atau memahami kemasyarakatan. Yang kedua, di situ juga kalian akan mendapatkan sisi penting yang tidak tergantikan juga bagi mahasiswa yang tidak aktif di organisasi sosial, yakni jejaring pertemanan. Bahkan itu hanya dalam waktu pendek itu maksudnya ya 3-4 tahun kalian berteman, itu baru akan menjadi sebuah ikatan pertemanan yang bagus ya, bukan sebulan 2 bulan, nanti lupa kalau sebulan 2 bulan itu. Nah biasanya yang paling terhubungan lama itu saat masa-masa kuliah. Itu pasti nanti kalau kamu akan terasa, oh iya pernah kuliah di sana, oh iya sama alumni. Nah, itu satu hal untuk kampus, tapi kampus sendiri belum menjamin jaringanmu akan luas. Yang bisa luas itu kalau hubungannya ternyata memiliki kesamaan pandangan, pemikiran, dan bertindak dalam kebersamaan. Namanya apa? Organisasi di masa kuliah. Ya seperti ini di Odesa itu juga organisasi di masa kuliah, termasuk pasca kuliah. Ya sebentar-sebentar lah. Nanti kalau kamu sudah tumbuh berkembang, sudah pada menikah atau apa, enggak usah di organisasi sosial seperti ini, menyusun organisasi internalmu namanya keluarga, ya enggak apa-apa. Tapi itu hanya akan jeda sesaat. Suatu saat keluargamu stabil, hasrat untuk bekerja sosial ada lagi, kamu tinggal hubungi teman lamamu. Dan kalaupun tidak terhubung dengan teman lamamu yang sekarang ini, kamu itu sudah punya bekal cara berorganisasi. Apalagi tantangan ke depan kita itu yang paling lemah nih bagi aktivis mahasiswa ini apa? Di masyarakat pertanian itu sangat lemah. Padahal hampir semua mahasiswa ini juga latar belakangnya anak-anak petani mayoritas. Ya mungkin kalau yang anak kota kayak Siva apa itu kan nggak nyambung dengan pertanian. Paling nanam beton, besi kan kamu di Cicahem.
Karena dia orang terminal kan. Orang terminal. Ya, kalau hakim misal orang kota, tapi hakim itu tampangnya kan seperti mangkoha, jadi cocok kalau. Nah, bagi teman yang punya masa lalu sebagai keluarga petani seperti saya, itu anak petani kopi. Bapak saya pintar kalau nanam kopi sampai anak-anaknya punya penghasilan, salah satunya ya dari kopi. Makanya kalau saya ngadepin petani di sini, walaupun dulu cuek dengan pertanian, ada gampangnya karena memiliki pengalaman di masa kecil. Gitu. Nah, itu penting, namanya pengalaman itu. Gunanya tidak sekarang. Mungkin kamu nggak terlalu penting sekarang karena yang penting ya kerja jadi pegawai atau jadi apa, dapat duit seolah-olah begitu. Padahal itu nanti kalau sudah mapan umur 35 tahun aja, kamu itu sudah punya hasrat kebutuhan di luar ekonomi. Namanya aktualisasi sosial. Kita itu butuh pertemanan untuk banyak hal. Salah satunya ya tentu harus punya aktualisasi dalam kegiatan sosial. Nah, saya dan teman-teman pengurus di Yayasan Odesa ini mencoba untuk memberikan bekal-bekal yang paling mendasar dan itu efektif yang nanti akan berguna. Misal nih, kita itu kaya wawasan tentang ekologi. Mau berbicara tentang ekologi yang jenis apapun, itu kita juga memiliki pengetahuan itu. Tapi dari kekayaan ilmu ekologi itu, kita tidak akan distribusikan semua kepada teman-teman di sini. Yang dipilih yang primer-primer saja. Kenapa? Supaya kenceng dan kuat. Misal ekologi pertanian konservasi, ya nanam pohon. Padahal ekologi itu bukan hanya itu. Misal kayak Laila ada ya. Laila itu pejuang sampah itu. Nah, itu juga sudah ekologis tanpa nanam pun gitu. Ekologi itu termasuk ngurusi hal-hal yang misal ngurus sampah gitu kan. Ya di sungai apa itu juga termasuk bagian dari gerakan ekologi. Tapi kita tidak mengambil itu karena memang harus ada skala prioritas juga. Dan kalau kamu misal pejuang sampah di kota yang tidak ada kaitannya dengan menanam, ke Odesa justru harus mendapat ilmu yang lain. Ya soal kamu nanti aktif memilih segmen gerakan bank sampah atau apa, ya itu bagus. Tapi kamu itu jangan sampai nggak ngerti ekologi yang lain, yakni menanam pohon. Yang kegiatan ekologi misal mengurangi limbah plastik juga diperlukan, tapi Odesa tidak melakukan itu. Mengapa? Karena kita juga dibatasi oleh kemampuan. Tidak mungkinlah satu organisasi dengan tidak lebih dari 30 orang kok mengambil semua peran. Justru yang kita perlukan itu untuk saling mengisi. Dan sadar nanti kamu yang namanya skala prioritas dalam hidup itu penting. Kalau masih SMP bebas bercita-cita. Kalau sudah SMA sudah mengarah ke jurusan kan, nggak boleh sembarang cita-cita. Kalau nggak cukup modal untuk kuat untuk menjadi teknokrat, ya nggak usah jadi teknokrat, ya nggak apa-apa. Nanti semakin dewasa ke kampus kamu akan semakin realistis. Yang namanya cita-cita itu ya sudah jadi impian aja, kayak kosong gitu. Karena di depan mata kamu 3-4 tahun kemudian kamu harus realistis. Sudah tidak penting lagi ngumpet-ngumpet kamu mau menjadi apa. Yang paling penting kamu bisa berbuat apa untuk satu ekonomimu. Harus stabil. Jangan sampai minta-minta terus sama orang tua. Tidak apa-apa, masalah ini saya ingin ngajari kamu juga mandiri dalam ekonomi nanti. Karena ini lapangan kerja tidak gampang sekarang. Sudah banyak mengalami kerusakan atau kerusakan yang sistemik gitu kan. Tidak bisa kamu misal mudah menjadi pegawai diterima dari karyawan. Kalaupun diterima juga gajinya segitu-gitu saja. Makanya di Odesa kita juga ngajari kewirausahaan. Tapi usahanya apa? Bukan itu. Jenis-jenis usahanya bebas. Tapi prinsip-prinsip yang manakala kamu mau jadi wirausahawan itu ada di Odesa sambil di praktik, tidak banyak wacana. Satu, etos kerja, kepemimpinan, leadership. Kalau mau jadi orang dalam wirausaha itu kamu harus pintar mempengaruhi. Dan sekarang salah satu yang saya ingin layani untuk adik-adik muda semuanya adalah menulis.
kamu susah jadi wirausahawan kalau tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Dan kesempatan kamu belajar menulis ya saat ini. Nanti kalau sudah usia 35 tahun, sudah ngasuh anak, macam-macam, akan semakin susah untuk memulai. Mending sekarang dengan segala kesusahannya kamu memulai untuk belajar menulis. Mengapa itu? Bukan untuk menjadi kolumnis, bukan untuk menjadi penulis buku pun. Kamu mau jualan di Shopee aja, butuh kemampuan penyusunan kalimat yang baik. Makanya saya tidak mengajari jurnalisme yang dalam artian pakem kamu untuk menjadi wartawan. Nah, ini tolong diperhatikan karena apa? Kita juga sudah pengalaman hidup ini. Banyak teman-teman juga yang karena tidak memiliki kemampuan itu, sehingga ketika tidak dapat pekerjaan di luar, mestinya di rumah saja bisa dapat sumber penghasilan, tidak bisa. Akhirnya tetap belepotan. Padahal untuk wirausaha di rumah sekarang dengan teknologi dan internet yang sedemikian hebat ini, menulis adalah kata kunci. Termasuk belajarlah fotografi supaya nanti nggak sering mencuri kalau butuh ketika iklan. Ya belajar konten-konten secara alamiah di Odesa bisa dilakukan. Dan kesempatan gerakan sosial ini memang harus untuk tempat sarana belajar. Dari hakim katakanlah tadinya nggak bisa memegang kamera, di sini kita pegangin kamera, udah langsung praktek. Nanti saya evaluasi, oh fotonya bagus, oh ini kurang bagus. Nah nanti kita baru panggil teman-teman fotografer untuk memberikan edukasi. Atau kita belajar bareng aja juga bisa, saling menilai standar foto jurnalistik dan tidak. Oh video yang bagus, yang tidak. Yang bagus bukan yang viral. Pokoknya kita bikin yang kualitas. Soal viral atau enggak itu urusan lain. Itu semua bisa dilakukan kalau kamu masih praktik. Nah singkat kata, saya ingin meyakinkan bahwa kalian penting untuk nanti nyambung ke sekolah samping lagi. Atur waktu kalian sebaik mungkin, setiap hari Minggu kalahkan. Jangan seperti kebanyakan temanmu yang kalau hari Minggu entah kemana nggak jelas. Itu akan kerugian. Sekarang kamu mungkin rugi kehilangan waktu hari Minggu kok malah untuk pelayanan di masyarakat. Enggak apa-apa. Karena hidup itu soal mindset saja. Nanti ada orang yang liburan itu harus liburan, itu berarti kamu masih berpikir seperti kebanyakan. Dan biasanya yang kebanyakan itu rezekinya maupun nasibnya juga seperti kebanyakan. Dan kamu kan, aku ngerti, nggak mau jadi orang kebanyakan kan, mesti harus punya kualitas tersendiri. Salah satunya kualitas itu kalau mayoritas temanmu membaca buku 1 jam sehari, ya kamu harus 2 jam. Kalau kamu nggak gerakan sosial, ya kamu ikut gerakan sosial, pasti lebih berkualitas. Kalau kamu dalam gerakan sosial itu hanya aksi-aksi yang sporadis, kamu aksi yang sistematis di desa. Itu saya sediakan untuk supaya kamu itu dalam waktu 3-4 tahun ada wujud hasilnya. Dan saya bisa menilai karena saya yang menanam. Misal contoh, Hamid berapa tahun? 4 tahun di sini. Pertumbuhannya ada, saya yang ngerti soal Hamid. Sadar saya sudah dapat apa? Ya semua pengurus desa juga tahu. Nanti Fadil dulu kesini juga belum banyak nggak bisa ini, bisa itu. Maka saya ceburin ke banyak hal untuk supaya bisa nangani, mulai dari admin sampai sekarang websitenya dikelola. Besok harus ngurusi kambing. Itu semua nanti akan berguna karena kamu pulang ke masyarakat juga akan ngurusi itu. Jadi ngurusi masjid pun perlu namanya pengalaman. Nah ini yang saya harapkan dari adik-adik, semoga nanti ada ya yang jadi relawan terus rutin di sini. Juga salah satunya yang paling penting adalah kalau di desa itu harus bisa belajar mempengaruhi orang. Makanya saya sering sarankan ke relawan-relawan, kalau kamu mau rekrutmen ke yang lain, ajak temenmu. Kalau perlu bapak kamu, ibu kamu, nenek kamu suruh ngajar jadi relawan, nggak apa-apa. Di sini nggak ada syarat yang mengajar harus usia sekian. Itu kan hanya untuk klaster untuk kamu. Tapi pengurus di desa kan ada yang 72 tahun, ada yang SMA juga ada, sudah mulai ikut, nggak masalah. Kemajemukan itu harus dijaga sampai yang seperti itu. Kalau berorganisasi, nah ini pengalaman lagi, tidak mencampurkan sisi usia itu tidak produktif. 1, rawan perpecahan karena tingkat kedewasaannya nggak begitu.
bagus, tidak begitu bagus maksudnya. Dari semua usia kayak gitu tidak akan tahan lama banget. Nah, banyak memasukkan unsur itu juga bisa berisiko. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, SDM ini ya, potensi kapasitas masing-masing, kita bisa mencakoknya dan bisa memberikan kesuburan bagi produktivitas organisasi. Jadi terus yang ketiga, kalau kamu hanya organisasi di kampus, satu kampus, temenmu itu hanya satu kampus, apalagi organisasi fakultas, waduh kasihan amat kamu nggak berkembang. Kamu orang teknik harus kenal dengan teman yang ada ilmu ekonominya. Kamu juga harus kenal dengan orang yang psikologi, peternakan, seperti Laila, walaupun nggak ada gunanya sih. Satu-satunya orang peternakan Laila, tapi dia ternak kutu yang paling canggih. Nah, ini penting. Kalau kamu orang teknik juga harus kenal orang sastra. Walaupun orang sastranya itu kalah sama dalam membuat puisi sama orang teknik, nggak apa-apa, ada ilmunya. Nah, keberagaman ini prinsip seperti filosofi hidup aneka ragam hayati. Makanya Pancasila itu benar karena sebenarnya di situ ada keberagaman, nilai-nilai hidup yang harus itu didudukkan sebagai syarat. Kalau nggak majemuk, hanya kenal Sunda sama Sunda saja, Jawa sama Jawa saja, nggak asik. Nggak ada akan pemicuan saraf, karena masing-masing latar belakang etnik ini juga memberi nilai lebih bagi cara hidup kita yang baru. Orang Jawa punya adat yang seperti ini berbeda dengan orang Sunda. Oh, ada samanya. Oh, ada bedanya antara orang Batak dengan orang Sunda. Itu kan kekayaan. Kalau kita pintar mengelola, maka itu akan jadi pengalaman hidup yang baik buat kita. Pak Guyuban Duta Baca di mana? Itu kampus atau umum? Oh, ngurusi perpustakaan. Nah, nanti kamu akan punya pengalaman berbeda di Odesa, karena di Odesa bukan bangunannya, bukan kearsipannya yang harus rutin, tapi bagaimana masifnya. Minggu ini anak harus pinjam baca buku. Wah, tekanan ini lebih penting. Kalau perlu seluruh siswa di Ciminyan ini harus dapat buku. Hak anak dapat buku itu adalah satu buku satu gitu. Jadi peminjaman itu karena kita miskin. Kalau kita punya, semua anak hak. Makanya kalau ada buku desa kadang-kadang hilang, dicuri, udah nggak usah rugi, nggak ada yang nggak bermanfaat, kita cari lagi, galang dari penerbit. Nah, prinsip saya seperti itu, agak berbeda dengan para pengelola perpustakaan yang terlalu formalis. Ya, kalau saya buku hilang, diminta aja saya kadang-kadang saya kasih, nggak terlalu sayang. Karena apa? Saya mudah dalam mencari buku. Nah, nanti coba bikin tim lagi, kalau kurang buku tinggal ngomong, nanti saya semprotin ke teman-teman penerbit, teman-teman yang punya buku nggak bermanfaat, dikirim ke sini. Dan kita itu cara kamu nanti kalau jadi pegiat literasi di kampungmu, di level RT-mu, entah kamu nanti hidup di Papua, di Sulawesi, ya bisa ditiru cara-cara Odesa ini dalam menarik perhatian orang untuk berkontribusi dalam gerakan literasi. Seperti itu ya. Terima kasih. Aku punya pengalaman sebenarnya menilai teman-teman relawan ini. Kalau selalu pas pada datang itu kalau ngomong belepotan. Tapi kalau sudah di Odesa karena sering diskusi, bareng komunikasi lintas generasi, nanti kamu pintar berkomunikasi, juga pintar menulis. Itu target saya. Kalau kamu pintar bicara, berkomunikasi, itu adalah ilmu yang tidak didapat di kampus biasanya. Susah itu kalau di kampus kan, ya begitu-begitulah. Kamu ngerti sendiri kan, ada kultur di mana pembelajaran itu kaku, beku, bahkan kita nggak tahan belajar di kampus. Atau ada yang betah banget di kampus itu.